akan segera dimulai. Kepada Ketua Tim Seni dan Budaya Bapak Ansor Basuki Esos, selamat datang Bapak. Baik, dan kepada Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, kepada Bapak Sihabur, kami ucapkan selamat datang Pak. Dan yang luar biasa lagi kepada Bapak Ibu undangan sekalian, Rupaguna Perempuan Nusantara. Ini 90%-nya sudah audiensnya wanita ya Ibu semuanya ya. Memperingati Hari Kartini juga yang bertepatan di 21 April lalu Bapak Ibu sekalian. Baik, yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas P&K yang diwakili oleh Sekretaris Dinas P&K Bapak Kastam SPD yang kami hormati Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Cilacap Bapak Ahmad Fatoni, yang kami hormati Ketua Tim Seni dan Budaya Bapak Ansor Basuki SOS, dan yang kami hormati Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Bapak Sihabur Ridulka SPMM. Meningkat ke acara selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah mendukung kelancaran acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada DHA Pro Tim Kreatif, terima kasih banyak kepada Gita Gemilang Music, dan terima kasih banyak kepada Cilacap Today Media. Untuk acara selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bersama, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati CM Hasanauddin, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Perikanan, yang saya hormati rekan saya Bupati Maya Bapak Ansor Balasi, segenap undangan yang berbahagia. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada tim kreatif yang sudah mempersiapkan acara pada hari ini. Mohon maaf kami atas nama Kepala Dinas P&K Kabupaten Cilacap. Kepala Dinas juga ditugasi oleh beliau Bapak Bupati untuk mewakili
Jadi Bapak Bupati mewakilkan kepada Kepala Dinas PDANKA, Kepala Dinas PDANKA mewakilkan kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Atur nggih? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Azana Hotel yang sudah mempersiapkan kegiatan pada hari ini, yaitu wayang melukis, hubungannya dengan peringatan Hari Kartini. Ya, walaupun sempat tertunda tanggal 21 menjadi tanggal 24. Ya. Alhamdulillah, Azana Hotel bagi kami pemerintah daerah adalah mitra untuk mengembangkan kegiatan yang ada di masyarakat. Di sini juga hadir guru-guru IPS dan MGMP IPS ya, yang kami undang dari Dinas PDANKA dalam rangka untuk memberikan informasi tentang perkembangan kebudayaan di Kabupaten Cilacap. Sesuai dengan visi misi Bupati kita, Bapak Dr. Samsul Aulia Rahman, bahwa salah satu bidang kemajuannya adalah bidang kebudayaan, di mana beliau sangat apresiasi terhadap setiap upaya-upaya untuk pengembangan bidang kebudayaan, terutama khususnya yang ada di Dinas PDANKA. Kami di bidang kebudayaan selalu berkomunikasi dengan para tokoh seni, tokoh budaya, tokoh sejarah, kemudian juga tokoh-tokoh pemerhati budaya yang lain untuk senantiasa memajukan kebudayaan di Kabupaten Cilacap. Sebentar lagi Kabupaten Cilacap akan mempunyai gedung kesenian. Itu yang merupakan mimpi dari para seniman. Ya. Untuk tahun 2025 ini sudah masuk ke DED, ya, Detail Engineering Design, yang nanti akan mulai dianggarkan di tahun 2026. Ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan yang lain, dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cilacap yang ke-169, kami dari Dinas PDANKA juga mengadakan kegiatan. Ada yang kemarin di Cipari, Sinten, kemudian wayang kulit, kemudian FB. Kemudian besok di tanggal 28 di Nusa Ungu ada kegiatan Lengger Banjarwaru. Kemudian di tanggal 29-nya dalam rangka Hari Tari Dunia akan ada peringatan Hari Tari Dunia, pentas tari dari sekian grup seni yang ada di Kabupaten Cilacap berada di alun-alun dari jam 10 siang sampai jam 10 malam. Silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan masyarakat Kabupaten Cilacap. Kegiatan pada hari ini wayang melukis. Ya, sampun ngertos dari Bapak Ibu, sudah tahu belum? Belum ya? Nah, itu maksud tujuan Azana juga menyampaikan maksud dan tujuan wayang melukis itu seperti apa. Nanti dengan Bapak Pembot ya akan kita saksikan live melukis ya, seperti apa nanti kita ikuti bersama-sama. Kami ucapkan selamat dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak JM yang senantiasa berkiprah untuk memajukan kebudayaan yang ada di Cilacap. Dan harapannya ke depan Bapak Ibu undangan tidak hanya mengikuti kegiatan yang ada di sini, kegiatan kebudayaan, ya sekali-kali menginap di Azana. Tepuk tangan untuk Azana. Promo. Ya, inilah bagian dari sinergi kita. Ya, beliau tim marketing Azana selalu hampir setiap saat ke PDANKA. Mbak, berapa titik hari ini? 7 titik. Itu adalah bagian dari komunikasi dengan segenap stakeholder yang ada di Kabupaten Cilacap. Di sini ada Dinas Perikanan yang mendukung kegiatan ini, ada dunia usaha, ada dunia industri yang kesemuanya concern, ada seniman, ada budayawan yang semuanya insya Allah mendukung pemajuan kebudayaan di Kabupaten Cilacap. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Mari kita ikuti bersama-sama kegiatan hari ini. Kita ingin melihat wayang melukis seperti apa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Terima kasih, kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bapak Ahmad Fotoni untuk sambutannya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati, karena tadi Pak Kabit itu mewakili Bupati ya. Kalau saya mewakili Kepala Dinas PDK. Dia mewakili Bupati. Nyata kalau saya asli Bupati. Ya. Yang saya hormati General Manager Batil Asana yang luar biasa, ini juga budayawan, kemudian dari pertanian, Kepala Sekretaris Pertanian, Mbak Asana yang luar biasa. Ini seniman yang luar biasa, ini juga saya pernah saksikan, itu malah TikToker. Sering ketemu saya di TikTok, tua-tua begini saya TikToker. Saudara-saudara sekalian, singkat saja, bicara soal seni rupa Cilacap. Cilacap adalah budayanya perupa yang sudah kelas dunia. Mungkin Anda tidak begitu tahu gitu. Tetapi Cilacap adalah budayanya seniman kelas dunia, termasuk seni rupa. Cilacap sudah melahirkan seorang pelukis bernama Nasirun, ya, asli Doplang, sekarang tinggal di Jogja. Itu sekarang karena Afandi sudah meninggal, sekarang setiap tamu dari luar negeri rujuknya ke rumah Nasirun. Itu sudah kelas dunia Nasirun. Kemudian dari Jeruk Legi, Anggar Prasetyo, itu juara Asia. Dan belum lama kita undang ke Cilacap ya Pak Kabit. Karena apa? Cilacap ingin membuat desain sebagai kota tujuan wisata budaya, butuh patung, butuh ini semacam mungkin untuk ikon. Kemarin saya ditanya PUPR, Pak ada nggak pematung asli Cilacap? Wadah, kami undang Anggar Prasetyo, dan dia sudah bikin patung di mana-mana, termasuk di PIK 2 sini lagi jadi sorotan itu. Kemudian ada Sutarman juga di Jogja, karena beberapa waktu yang lalu kami mengantar pameran tunggal Hani Santana. Nah ini karena ini temanya Hari Kartini ya. Cilacap ini ada seorang perupa perempuan, Hani Santana. Itu perempuan yang sekarang sudah mulai melebar sayapnya ke nasional. Insya Allah 20 Mei juga akan pameran di Cilacap. Gitu. Ini. Kemudian ada Suwadi Gembot yang hari ini akan tampil tuh di belakang itu. Itu tuh berdiri Mas Suwadi. Ini pelukis yang paling nekat termasuk. Karena apa? Nang Cilacap urip sekang lukisan kalau edan. Wong edan. Iya. Hidup di Cilacap sebagai pelukis. Karena saya ngalami dulu saya cita-cita jadi pelukis. Tapi orang kuat. Akhirnya karena kalau lukis kan pakai guas ya, pakai kanvas ya. Nah, saya nggak berani, nggak bisa jual. Akhirnya saya melukisnya di kain. Nah, akhirnya jadi batik dulu bisa tedol. Gitu. Jadi saya sebenarnya dulu cita-cita jadi pelukis Mas Hadi. Moga Pak, ini kabar keserah. Moga. Pak Najib asli Kroya ini Mbak. Ini juga asli Kroya Mas. Nah, jadi dunia seni rupa di Cilacap ini adalah dunia seni rupa yang luar biasa. Kemudian Cilacap ada galeri lukisan di Jalan Ahmad Yani, Ruang Putih. Itu punya Pak Beni Alfamart. Saya dengan Pak Kabit pernah ke sana diajak. Itu lukisannya harganya ratusan juta di sana. Dan Cilacap punya kolektor lukisan kelas nasional, Pak Beni. Jadi Pak Beni itu sekarang sering diundang untuk membuka pameran lukisan, termasuk waktu itu di Museum Afandi. Nah,
ada juga Mas Bowo, ya, Mas Bowo. Kemudian Daryono Yunani, kami juga pernah kirim ke Taman Budaya Surakarta, ya. Jadi kita juga bantu teman-teman pelukis Cilacap. Dan tahun 2019 waktu ulang tahun Kabupaten Cilacap, kita undang semua perubah asli Cilacap untuk pulang kampung, bangga bangun desa, melukis bersama Bupati di Geraha Darussalam, termasuk Nasirun, Anggar juga pada pulang. Jadi teman-teman semua, mari kita tingkatkan, bangkitkan dunia seni rupa Cilacap. Nanti Cilacap, harapan dari Bupati, apalagi nanti akan ada gedung kesenian, ya, kelak menjadi pusat pengembangan seni budaya di wilayah Jawa bagian selatan. Oke, saya kira itu sambutan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan saya luar biasa Bapak Absor. Tadi ada informasi yang cukup menarik juga ya. Dan barangkali ada yang belum tahu, ada galeri seni di Cilacap di Jalan Ahmad Yani, ya Pak? Oke, kapan-kapan mampir Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya ada sambutan yang tak kalah spesialnya dari Bapak General Manager Azana Asia Hotel Cilacap, yang akan dilanjut dengan penayangan video Caruto. Yang saya hormati Kepala Dinas PDK yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Astaf SPD MM, terus kemudian Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Cilacap Bapak Ahmad Fatoni, terus kemudian Ketua Tim Seni dan Budaya Bapak Ansor Basuki, Sekretaris Dinas Perikanan Bapak Syihabur Rizuka SPMM, Kepala DK UKM yang diwakili oleh Konsultan PLUT Ibu Anisha Dian Iswayuni MSC, Dinas Sosial diwakili oleh Bapak Sadi SSD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur pada hari ini kita dikumpulkan di tempat ini. Saya hanya mau menyampaikan sedikit saja karena tadi sudah diwakili oleh Pak Fatoni dan Pak Ansor cukup menarik informasinya. Cuma saya hanya mau memberikan sedikit saja mengenai Azana. Azana hadir di Cilacap ini memang saya desain tidak seperti hotel 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi kami terbuka bagi siapapun, termasuk yang pada saat ini kita bersinergi dengan para pelaku seni dan budaya. Sebuah vibrasi yang sangat luar biasa. Saya tadi masuk sini merasakan sebuah vibrasi yang belum pernah saya rasakan di Pulau Jawa ini. Karena Cilacap ini benar kata Pak Fatoni, Pak Ansor, ini adalah kabupaten yang spesial. Banyak sekali pelaku-pelaku seni yang memang kita harus tampilkan, bahkan kalau perlu sampai ke dunia. Awal Azana hadir di sini, kami coba berkomunikasi dengan para pelaku UMKM. Dan akhirnya kami bisa bekerja sama dan jadilah Asia Corner ini, Bapak Ibu. Itu semua adalah hasil dari UMKM yang ada di Cilacap. Saya dan tim berusuhan ceritanya. Dan kami mencoba untuk mengangkat apa yang menjadi khas dari Cilacap ini. Karena saya sendiri juga dari Bali, ya, sebenarnya blasteran Jawa dan Bali. Ya, kira-kira seperti inilah Bapak Ibu tampakannya. Ya. Dan saya memang senang dengan budaya, tapi bukan budayawan terlalu tinggi
predikat itu. Cuma saya memang masuk dimanapun itu melalui jalur budaya. Kalau tadi pelaku seni sudah disampaikan, kemudian hasil-hasil sini juga sudah disampaikan, termasuk Pak Gembong yang beberapa waktu lalu berdiskusi dengan saya juga, luar biasa Pak idenya. Juga ada musik tradisional ada di sini. Saya mau sedikit cerita tentang cerutu saja Bapak Ibu. Jadi saya mau mulai mengangkat soal tembakau. Ya mungkin literasi saya tidak begitu lengkap. Cuma secara garis besar, tembakau ini adalah warisan Nusantara yang sangat luar biasa. Yang pada zaman dahulu cuma bisa dinikmati oleh dua golongan. Golongan pihak kolonial pada saat itu Belanda. Kemudian oleh golongan ningrat. Dan akhirnya banyak pribumi juga pengen mau untuk merasakan tembakau itu, maka jadilah kretek. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada film Gadis Kretek. Nah di sini saya bersama Pak Gembong nanti mau menghadirkan lelaki cerutu dan gadis cerutu. Ini disimbolisasi ya Pak Gembong antara Bapak Akase dan Ibu Pertiwi, biar seimbang menyatu begitu. Dan ini yang akan memperkuat aura dari tembakau itu yang dikemas menjadi sebuah cerutu. Dan kemudian saya juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Jember, Bos Image Nusantara, yang menghasilkan cerutu-cerutu hasil dari asli Nusantara itu sendiri. Nah nanti kita tampilkan bagaimana sih pembuatan cerutu itu dan kenapa kok harganya agak berbeda dari rokok-rokok yang ada, karena cerutu itu juga memang sangat berbeda. Kalau kita ngomong cerutu, pasti mungkin hasilnya juga rasanya juga berbeda, karena tidak ada campuran lain selain seperti tar dan sebagainya. Itu ini benar murni dari tembakau asli. Begitu. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita saksikan untuk pembuatan cerutu.